Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang para wanita yang mengisap penis suami mereka? Hari ini saya akan membahasnya dalam video ini. Saya mohon Anda untuk memperhatikan dengan saksama, karena saya akan menjelaskannya melalui kisah-kisah yang akan membantu Anda memahaminya dengan lebih baik. Saya mengundang Anda untuk mengikuti saya dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita kami selanjutnya. Ana dan Manuel telah menikah selama 1 dekade. Pada tahap awal hubungan mereka, semuanya tampak seperti dongeng. Mereka bertemu di sebuah pesta bersama teman-teman mereka, dan sejak pertemuan pertama itu, ketertarikan di antara mereka langsung terasa dan tak tertahankan. Manuel, dengan senyum hangat dan selera humornya yang jenaka, berhasil memenangkan hati Ana, seorang wanita yang penuh semangat dan berkarakter teguh. Setiap hari bersama adalah sebuah petualangan. Liburan spontan, makan malam romantis, dan percakapan mendalam yang menyatukan mereka dengan cara yang belum pernah mereka alami dengan orang lain. Namun waktu, dengan caranya yang unik dalam memudarkan intensitas, mulai melembutkan momen-momen magis itu. Setelah 10 tahun menjalin hubungan, Ana menyadari bahwa percikan semangat awal tak lagi bersinar terang. Gairah awal itu seakan perlahan memudar, tergantikan oleh rutinitas dan tuntutan sehari-hari. Hidup telah membawa mereka pada tantangan. 2 anak kecil yang menuntut perhatian terus-menerus, pekerjaan yang semakin menuntut, dan rumah yang membutuhkan perawatan terus-menerus. Semua ini mendorong keintiman ke sudut yang jauh dan nyaris terlupakan. Ana ingat betul bagaimana keadaannya sebelumnya. Berkali-kali dalam benaknya, ia kembali ke momen-momen di mana mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam menatap mata satu sama lain, sekadar menikmati kebersamaan. Ia teringat ciuman-ciuman rahasia di dapur saat mereka memasak, jalan-jalan malam di mana mereka berbagi mimpi dan proyek, dan obrolan panjang di tempat tidur hingga dini hari. Kenangan-kenangan itu telah menjadi jauh, hampir tak nyata. Ia merasakan kerinduan yang mendalam akan hubungan dan kebersamaan itu yang kini seakan hilang di tengah kekacauan sehari-hari. Meskipun ia masih mencintai Manuel, Ana tak kuasa menahan perasaan bahwa sesuatu yang penting telah lenyap di antara mereka. Bahkan ketika mereka berada di ruangan yang sama, ia terkadang merasa sendirian, dan itu sangat mengganggunya. Ia tidak ingin pernikahan mereka berakhir hanya sebagai kohabitasi, tanpa gairah atau ikatan emosional yang pernah menyatukan mereka. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu, tetapi ia tidak yakin harus mulai dari mana atau apa. Ia tidak ingin membebani Manuel dengan kekhawatirannya, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan apa yang ia rasakan. Suatu sore, ketika anak-anak bermain di taman dan ia memperhatikan mereka dari bangku taman, Ana mulai berpikir serius tentang bagaimana ia dapat mengubah situasi ini. Ia memutuskan bahwa ia tidak bisa terus berdiam diri, melihat pernikahannya perlahan memudar. Ia ingin memulihkan bagian yang hilang dari hubungan mereka. Tetapi bagaimana caranya? Dari mana harus memulai? Malam itu juga, saat menjelajahi internet, ia menemukan sebuah buku yang membahas tentang pentingnya komunikasi dalam hubungan, terutama di area intim. Judulnya langsung menarik perhatiannya. Seni menghubungkan kembali, cara merevitalisasi gairah dalam pernikahan Anda. Tanpa berpikir 2 kali, ia mengunduhnya dan mulai membaca. Saat ia membolak-balik halamannya, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Buku itu tidak hanya menawarkan nasihat yang bermanfaat, tetapi juga mendorongnya untuk merenungkan hubungannya sendiri. Buku itu membahas tentang pentingnya bersikap terbuka terhadap pasangan, tentang tidak takut mengungkapkan keinginan dan frustrasi, dan bagaimana kurangnya komunikasi dapat mengikis cinta seiring waktu. Ia belajar bahwa keintiman bukan hanya fisik. Keintiman sejati berasal dari komunikasi yang jujur dan terbuka, berbagi ketakutan, keinginan, dan harapan tanpa ragu. Terinspirasi oleh apa yang telah dibacanya, Ana membuat keputusan. Malam itu juga, setelah anak-anak tidur dan rumah sudah sepi, hanya disela oleh bisingnya lalu lintas di kejauhan, Ana memutuskan untuk berbicara dengan Manuel. Awalnya, ia kesulitan menemukan kata-kata. Ia tidak ingin terdengar mencela atau membuatnya merasa seperti ia menyalahkannya atas sesuatu yang sebenarnya merupakan tanggung jawab mereka. Namun ia tahu ia harus jujur, karena jika tidak, hubungan mereka hanya akan terus merenggang. Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang para wanita yang mengisap penis suami mereka? Hari ini saya akan membahasnya dalam video ini. Saya mohon Anda untuk memperhatikan dengan saksama, karena saya akan menjelaskannya melalui kisah-kisah yang akan membantu Anda memahaminya dengan lebih baik.
Saya mengundang Anda untuk mengikuti saya dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita kami selanjutnya.